Polisi atas dugaan memerintahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat 2010 lalu. Proses pelantikan pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto pun berjalan panjang, bahkan diwarnai kerusuhan. Pilkada Bupati Kota Waringin Barat yang berlangsung pada 5 Juni 2010 diikuti oleh dua pasang calon, yaitu Sugianto dan Eko Sumarno serta Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. 12 Juni 2010 KPUD Kota Waringin Barat memutuskan pasangan Sugianto Eko Sumarno memenangi pilkada dengan keunggulan suara 67.199 suara berbanding 55.281 suara. Namun keputusan tersebut digugat oleh pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto ke Mahkamah Konstitusi. Atas gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan gugatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Vonis MK juga membatalkan keputusan KPUD Kota Waringin Barat yang memenangkan pasangan Sugianto Eko Sumarno. Selain itu, MK juga mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1 atas nama Sugianto Eko Sumarno sebagai pemenang Pilkada Kota Waringin Barat. MK juga memerintahkan KPUD Kota Waringin Barat untuk menetapkan pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kota Waringin Barat. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan telah terjadi money politik dalam penyelenggaraan pilkada. Meskipun KPUD Kota Waringin pada saat itu menolak keputusan MK, namun akhirnya KPU Pusat memerintahkan KPUD Kota Waringin Barat untuk menjalankan putusan MK pada 22 November 2010. Mendagri Gamawan Fauzi akhirnya menandatangani SK pengangkatan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto pada Agustus 2011. Langkah Mendagri tersebut mendapat perlawanan dari Gubernur Kalteng dan anggota DPRD Kota Waringin Barat. Pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto akhirnya dilantik pada 31 Desember 2011. Kisruh Pilkada Kota Waringin Barat ini akhirnya menyulut kerusuhan dan pembakaran sejumlah fasilitas sepanjang Desember 2011. Para pendukung Sugianto Eko Sumarno menolak pelantikan Ujang Iskandar Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tim TV One mengabarkan. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto pernah memberikan keterangan tentang kasus yang menimpanya saat ini. Dalam keterangannya, Bambang menyatakan bahwa dirinya hanya melakukan tugas pendampingan hukum. Berikut keterangan Bambang Wijoyanto dalam Kabar Petang 4 Oktober 2011. Pak Bambang, benar nggak tudingan itu? Dan bagaimana tudingan itu akhirnya bisa muncul ke Anda? Yang pertama, dalam sejarah track record saya bukan orang yang suka merekayasa, apalagi fakta dan kasus. Yang kedua, dalam kasus seperti ini ada 68 saksi. Kalau satu orang menyatakan seperti itu, 2 atau 3 orang, saya nggak tahu berapa orang, sementara hampir 95%, 97% dia tetap meyakini apa yang dia kemukakan. Apa yang salah dalam proses itu? Kita harus berpihak pada kebenaran yang mana. Yang ketiga, kasus ini sudah hampir 2 tahun yang lalu. Baru muncul terakhir ini dan di tikungan. Ada kemudian kesan bahwa ini sengaja secara sistematik dilakukan oleh seseorang, saya tidak tahu siapa, yang sebenarnya punya kepentingan untuk menjegal saya kemungkinan besar. Jadi Anda sudah merasa yakin bahwa ini adalah upaya untuk menghentikan langkah Anda melaju jadi pimpinan KPK, begitu Mas Bambang? Sebaiknya saya menggunakan kata-kata yang lebih positif. Saya menduga, kalau meyakini, karena saya lawyers, harus ada fakta, bukti, dan macam-macam. Tapi mungkin menarik, mesti dilihat seperti ini. Saya pernah membantu teman-teman di TV One, misalnya Indi dan Alvito, ya, membantu mereka ketika mereka dituduh, ya, dijadikan tersangka. Apa tugas dari seorang lawyers? Tugas dari seorang lawyers adalah mendampingi. Kenapa perlu didampingi saksi? 100% saksi-saksi itu belum pernah ke Mahkamah Konstitusi. Maka tugas seorang lawyers adalah memberitahukan, oh, Mahkamah Konstitusi ini prosesnya seperti ini. Mahkamah Konstitusi itu agak beda dengan pengadilan yang lain, sehingga diperlukan
satu proses yang lebih efisien untuk menjelaskan. Pak Bambang. Jadi semuanya itu diperlukan justru untuk melindungi kepentingan saksi-saksi supaya kemudian kebenaran-kebenaran yang ingin dicari itu bisa dilihat. Pak Bambang, maaf Pak Bambang, ya. saya potong Pak Bambang, karena kemarin itu tudingan di Jakarta Lawyers Club itu adalah Anda ini merekayasa mereka semua, bagaimana cara menjawabnya ketika ditanya hakim, kemudian harus Melakukan, jawabnya simulasi iya. seperti itu, dan mereka ini kan saksi Pak, haruskah memang didampingi oleh lawyer itu, mereka itu? Oke, sekarang saya mau tanya, Rizky sama Tina udah pernah jadiin tersangka belum sih? Sejauh ini alhamdulillah belum. Belum. Dan Ya? mudah-mudahan tidak pernah, Mas Bambang. Kalau Anda nanti dengar cerita dari Indi dan Alvito, ketika mereka mau diperiksa, maka kemudian tugas dari lawyers memberitahukan kepada mereka, hey, nanti kalau diperiksa tuduhannya seperti ini, maka oleh sebab itu, dengar baik-baik pertanyaan dari penyidik. Kemudian jawab pertanyaan itu dengan baik, dan jangan berputar-putar supaya kemudian prosesnya bisa lebih jelas. Lakukan itu dengan cermat, kalau tidak tahu tanya. Itulah tugas pendampingan hukum. Mas Bambang, Nah. jadi Anda melakukan itu kepada para saksi dan Anda menganggap itu wajar. Saya melakukan proses pendampingan hukum. Saya akan cek lawyers mana di Indonesia yang paling senior sekalipun yang tidak melakukan tugas pendampingan saksi untuk mendampingi, memberitahukan bahwa prosesnya harus seperti ini. Nah, ini yang mesti dimengerti. Kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa saya merekayasa, itu adalah sesuatu yang tidak betul. Kenapa ini mesti dilakukan? Pendampingan itu beda dengan saya meminta orang ini melakukan kebohongan. Saya bukan tipe orang yang menyuruh orang lain melakukan kebohongan. Itu poinnya, dan itu bisa dilacak dalam seluruh track record saya. Jadi saya tidak pernah melakukan kebohongan-kebohongan. Dan sebenarnya alat konfirmasinya sederhana. Dari 68 saksi, kalau ada satu orang saksi menyatakan seperti itu, kita mau kemana dengan 90%? Oke, Pak Bambang, 95% terakhir Pak Bambang, saksi yang lainnya? Anda kenal dengan orang yang menuding Anda itu? Ya, dia selaku koordinator katanya. Mereka yang Nah, itu lagi. Kenapa? Saya ingin mengatakan begini deh. tidak ada kenal atau tidak? Saya nggak kenal, Mas. Oh, nggak kenal. Karena terlalu banyak orang yang saya coba bantu kan. Saya ingin mengkonfirmasi begini. Ada audio visual ya. Dalam seluruh proses persidangan di MK itu ada audio visual. Lacak di dalam audio visual itu bagaimana pernyataan-pernyataan yang dikemukakan. Karena di sana kan bukan hanya ada satu pihak, ada lawyers dari pihak terkait, ada lawyers dari pihak termohon, dan ada hakim yang luar biasa cermatnya. Jadi dalam proses yang terbuka dan accountable seperti itu, kemudian muncul tudingan yang sudah 2 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, ini sedang terjadi power game apa sebenarnya? Baik. Jadi saya sih, ini kalau saya mencoba mengartikan begini, ya seorang pemimpin yang baik atau orang yang berusaha baik, pasti dia harus dicoba dengan persoalan-persoalan. Nah, ini adalah bagian dari tantangan yang mungkin bagian dari percobaan-percobaan untuk menjadi orang yang baik. Sementara itu Presiden Joko Widodo di sela acaranya dengan Bupati dan Wali Kota se-Indonesia menerima PLT Kapolri, Ketua Umum KPK dan Jaksa Agung di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu membahas perkembangan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh Polri. Presiden meminta agar proses hukum dalam kasus itu harus objektif dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Presiden juga meminta agar kedua institusi yaitu Polri dan KPK menghindari gesekan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya telah melakukan pertemuan dengan Wapres, Menko Polhukam, Jaksa Agung, dan beberapa menteri, serta dengan Ketua KPK dan Kapolri. Dan tadi
tadi saya sampaikan, terutama pada Ketua KPK dan Ketua Kapolri, sebagai kepala negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Tadi juga saya meminta sebagai kepala negara agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. Dua hal itu tadi yang saya sampaikan, dan kita berharap semuanya juga media, terutama menyampaikan hal-hal yang objektif. Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar membantah bahwa saat menjadi kuasa hukumnya Bambang Wijayanto menghadirkan saksi yang memberikan keterangan palsu. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Semua susu juga sama, bikin tinggi. Susu Zi beda. Ayo. Aha. Kini dengan NutriPro Complex, tumbuh tinggi banyak akal. Susu Zi, tumbuh tinggi banyak akal. Bohong sih, tinggi bohong. Menyebab mules dan diare bermacam-macam. Kalau diare, minum larutan gula garam. Dan bila perlu, minum Enterostop. Dengan Atapulgit dan Pektin, serap, keluarkan, hentikan diare. Stop diare dengan Enterostop, ahlinya obat diare.